7. Mindset positif ibu-ibu aktivis arisan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Lihat deh sekarang. Baru buka aplikasi sosial media saja, isinya sudah drama arisan yang berujung saling sindir atau adu gengsi lewat tas branded terbaru. Padahal, kalau dipikir-pikir ya Bu, arisan itu seharusnya jadi ajang kita melepas penat dari urusan jemuran yang tidak kering-kering. Bukannya malah menambah beban pikiran, sampai tensi darah naik. Fenomena arisan sekarang memang sudah bergeser jauh. Sampai ada artikel di majalah Gaya Hidup yang menyebutkan kalau arisan bisa jadi sumber stres baru, kalau mindset kita masih terjebak pada keinginan untuk validasi sosial. Makanya penting sekali kita membahas 7 mindset positif ini supaya ibu tetap bisa aktif di lingkungan sosial tanpa harus merasa kecil hati atau malah jadi bahan gosip tetangga. Ibu harus sadar bahwa kehadiran ibu di lingkaran pertemanan itu nilainya jauh lebih besar daripada sekadar nominal. Uang yang ditarik tiap bulan atau merek sepatu yang ibu pakai saat berkumpul. Mindset pertama yang wajib ibu tanamkan adalah niat silaturahmi di atas segalanya. Bukan niat pamer emas seberat rantai kapal di lengan kiri dan kanan. Kalau ibu datang dengan mentalitas ingin menyambung kasih sayang, suasana hati pasti akan jauh lebih tenang, meskipun nama ibu tidak kunjung keluar dari kocokan kaleng biskuit itu. Contoh nyatanya begini Bu, saat melihat teman pakai tas baru, daripada sibuk menghitung berapa bulan dia cicil, lebih baik ibu fokus menikmati hidangan bakso gratis di depannya. Ingat ya Bu, tujuan utama kita keluar rumah itu untuk mencari tawa dan kewarasan. Bukan untuk pulang, membawa rasa iri yang bikin nasi di rumah terasa hambar. Dengan niat yang lurus, ibu tidak akan merasa terbebani meskipun teman sebelah ibu sibuk menceritakan liburan ke luar negeri yang mungkin saja hanya hasil edit foto. Mindset kedua adalah ibu harus punya kendali penuh atas rasa cukup diri sendiri tanpa perlu membandingkan isi dompet dengan ibu ketua arisan. Seringkali kita merasa minder hanya karena tidak bisa menyumbang kado paling mahal. Padahal tulusnya doa jauh lebih berharga daripada bungkus kado mewah. Bayangkan saja kalau semua ibu harus kompetisi gaya hidup, lama-lama arisan kita berubah jadi ajang pameran otomotif atau butik berjalan yang sangat melelahkan jiwa. Ibu harus berani bilang pada diri sendiri bahwa kesederhanaan adalah bentuk kemewahan yang paling elegan di tengah dunia yang makin konsumtif ini. Kalau ibu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, maka tidak akan ada rasa sesak saat melihat orang lain tampil lebih mentereng daripada biasanya. Mindset ketiga adalah menjadi pendengar yang bijak tanpa perlu menjadi agen intelijen yang menyebarkan info ke seantero komplek. Ibu-ibu tuh biasanya punya telinga yang sangat tajam. Tapi orang yang paling bahagia adalah mereka yang bisa menyaring mana informasi yang perlu disimpan dan mana yang harus dibuang ke tong sampah. Misalnya ada teman yang curhat soal anaknya yang nakal, jangan malah ibu bandingkan dengan anak ibu yang juara kelas. Itu namanya menambah garam di atas luka. Jadilah sosok yang menyejukkan. Tempat teman bisa merasa aman untuk berbagi cerita, tanpa takut besoknya cerita itu jadi konsumsi grup sebelah. Dengan menjadi pendengar yang baik, ibu secara otomatis menaikkan martabat diri sendiri sebagai pribadi yang dewasa dan bisa dipercaya. Urutan keempat yang tidak kalah penting adalah mindset anti baperan saat nama ibu belum juga muncul di urutan pemenang arisan. Banyak kejadian Bu, ada yang sampai mogok datang hanya karena merasa tidak beruntung. Padahal ya namanya juga undian pasti ada giliran masing-masing. Anggap saja uang yang ibu setorkan itu sebagai tabungan tanpa bunga yang sedang dititipkan pada teman-teman untuk keperluan mereka lebih dulu. Contoh logisnya adalah
Ibu sedang mempraktikkan gotong royong secara modern, di mana hari ini ibu membantu orang lain dan suatu saat nanti ibu yang akan terbantu. Jangan sampai urusan kocokan kertas kecil ini membuat hubungan pertemanan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang hanya karena rasa tidak sabar. Mindset kelima adalah menganggap arisan sebagai wadah belajar, bukan cuma tempat mengunyah kerupuk dan berbagi gosip artis terbaru. Di setiap perkumpulan pasti ada teman yang ahli masak, ahli mengelola uang, atau bahkan yang jago dandan. Dan itu adalah kesempatan ibu untuk mencuri ilmu mereka. Daripada sibuk memperhatikan merek jam tangan teman, lebih baik ibu tanya bagaimana tips dia mengurus taman rumah agar tetap hijau di musim kemarau. Ibu yang aktif dan cerdas adalah mereka yang pulang dari pertemuan membawa pengetahuan baru yang bisa dipraktikkan langsung di rumah masing-masing. Jadi, mata dan telinga ibu harus diarahkan pada hal-hal produktif yang bisa meningkatkan kualitas hidup keluarga, bukan malah mengoleksi berita negatif. Lalu masuk ke mindset keenam, yaitu menjaga batasan privasi dengan sangat ketat agar rahasia dapur tetap berada di dapur sendiri, bukan di meja arisan. Ibu boleh saja akrab dengan semua orang, tapi ada hal-hal tertentu dalam rumah tangga yang memang tidak perlu dikonsumsi oleh publik, meskipun mereka sahabat baik. Sering terjadi masalah besar berawal dari curhatan kecil yang tidak terkontrol saat suasana sedang terlalu santai dan penuh tawa. Ibu harus tetap punya filter yang kuat untuk membedakan mana cerita yang bisa jadi bahan candaan dan mana urusan prinsipil yang menyangkut kehormatan suami atau anak. Dengan menjaga privasi, ibu secara tidak langsung mengajarkan orang lain untuk menghormati batasan yang ibu buat di dalam pergaulan sosial. Terakhir, mindset ketujuh adalah mengutamakan kesehatan mental di atas kepatuhan sosial yang tidak masuk akal bagi ibu. Kalau memang anggaran arisannya sudah mulai mengganggu uang susu anak atau uang sekolah, ibu harus berani untuk berhenti atau tidak ikut serta sementara waktu. Jangan memaksakan diri tampil sempurna di depan orang lain, tapi di rumah ibu harus pusing 7 keliling mencari pinjaman sana-sini demi membayar iuran. Ibu yang keren adalah ibu yang tahu kapasitas dirinya sendiri dan tidak terjebak dalam lingkaran setan yang hanya mengandalkan gengsi semata. Kebahagiaan ibu tidak ditentukan oleh seberapa sering ibu ikut kumpul-kumpul, tapi seberapa damai hati ibu saat berada di rumah bersama keluarga tercinta. Sebagai kesimpulan, menjadi bagian dari komunitas arisan itu seharusnya menjadi pelengkap kebahagiaan, bukan malah menjadi beban yang membuat ibu sulit tidur setiap malam. Mari kita lakukan sedikit refleksi diri. Jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus pada bungkus luar sampai lupa memperbaiki isi hati dan pikiran kita sendiri. Memang manusiawi kalau ada rasa ingin dipuji, tapi kalau pujian itu harus dibayar dengan rasa cemas yang berkepanjangan. Rasanya itu harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Jadilah ibu yang aktif dengan cara yang sehat, yang kehadirannya selalu dinantikan karena membawa aura positif dan semangat bagi teman-teman yang lain. Ibu punya kekuatan untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang mendukung, asalkan kita semua mau mengubah cara pandang kita menjadi lebih bijaksana. Optimisme harus tetap terjaga, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing di tengah hiruk-pikuk dunia ibu rumah tangga. Jangan takut untuk tampil beda dengan kesederhanaan, karena biasanya orang yang paling percaya diri adalah mereka yang paling tidak butuh pengakuan dari orang lain. Semoga dengan 7 mindset ini, ibu bisa kembali menikmati setiap pertemuan arisan dengan tawa yang tulus dan pikiran yang jernih tanpa beban apapun. Teruslah menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar dengan cara yang sederhana, namun tetap bermakna bagi semua orang yang mengenal. Ibu
Percayalah bahwa rumah yang damai bermula dari ibu yang bahagia dan memiliki pola pikir yang luar biasa sehat dalam bergaul. Selamat kembali beraktivitas dengan semangat baru yang jauh lebih positif dan penuh energi kebaikan untuk keluarga. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.